Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengurus Musalla Al-Ikhlas, Bapak RT, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam melaksanakan amaliyah Ramadan kita, yakni melaksanakan solat tarawih berjamaah. Solawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah berada di minggu-minggu akhir dari Ramadan kita tahun ini. Terkait dengan Ramadan di minggu-minggu akhir, malam ini malam keberapa nih? Malam ke-25. Gitu. Terkait dengan akhir Ramadan ini, Buya Hamka di dalam bukunya Tasawuf Modern, beliau menulis satu kisah yang menarik, yakni kisah Raja Agung Zulkarnain Al-Askandari. Nah, dalam buku ini diceritakan tentang raja ini ketika dia ingin menaklukkan suatu wilayah. Lalu dibawalah para prajuritnya. Dan pada pagi hari dia berpesan kepada prajurit yang akan berangkat ke satu wilayah. Mereka berangkat di malam hari agar tidak ketahuan oleh musuh. Sebelum berangkat, Zulkarnain berpesan, "Wahai para prajuritku, nanti malam kita berangkat. Nanti kita akan melewati sungai, menyeberang sungai. Sungai itu tidak begitu dalam, sehingga kita bisa menyeberang. Dan aku pesankan kepada kalian semua, apa saja yang kamu pijak di sungai itu, ambil, masuk dalam tas kamu itu." Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, terkait dengan pesan Raja Agung Zulkarnain ini, maka para prajurit tadi terbagi ke 3 macam. Pertama, prajurit yang menyeberangi sungai tadi, apa saja yang terpijak olehnya tidak dia ambil sama sekali, sehingga dia melenggang saja. Ada lagi kelompok prajurit yang kedua, yang terpijak dengan dia ngambil ala kadarnya saja. Mana yang dia bisa ambil, kalau udah tu tinggal. Dan kelompok yang ketiga, nah ini kelompok yang memang mengikuti pesan Zulkarnain. Apa saja yang dipijaknya, batu apa segala macam, masuk dalam tasnya, ranselnya, sehingga penuh. Berangkat mereka, sampailah ke satu tujuan, mereka berkemah di sana. Kemudian pagi hari Zulkarnain kembali berpidato. Wahai prajuritku, bagaimana malam tadi perjalanan?
Kita nyebrang sungai, apa yang sudah aku pesankan kepada kamu semua. Silakan dibuka tasnya masing-masing. Begitu dibuka, kelompok prajurit yang mengambil apa saja tadi itu sehingga ranselnya penuh. Begitu dibuka, Masya Allah, semuanya berisi intan berlian. Sehingga merasa senang yang luar biasa. Lalu kelompok yang kedua tadi, kelompok yang ngambil ala kadarnya saja. Gitu. Ya, asal ngambil sajalah. Senang tapi sedih. Senang sudah bisa ngambil sedikit, sedih ada juga kenapa tidak ngambil sebanyak-banyaknya. Gitu. Dan ada kelompok yang tidak ngambil sama sekali. Nah, ini kelompok ini menyesal karena tidak dapat apa-apa. Nah, kisah ini Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, oleh Buya Hamka ini adalah merupakan perumpamaan orang-orang yang menjalankan amaliyah Ramadan dalam bulan Ramadan. Bahwa ketika kita melaksanakan Ramadan, mengakhiri Ramadan, ada 3 kelompok manusia orang Islam yang menjalankan amaliyah Ramadan. Kelompok pertama, orang yang sangat-sangat mengambil keberkahan yang ada dalam momentum Ramadan itu. Tidak diosiosikan. Sekecil apapun amalan yang ada dalam bulan Ramadan, dia rakus dengan amalan Ramadan itu. Sholat tarawih, tahajud, witir, sholat apa saja. Karena dia tahu bahwa amalan-amalan sunnah yang dilakukan dalam momentum Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Bacaan tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, kemudian berdoa, berzikir, semuanya bernilai amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berimpak, bersedekah, menyantuni anak yatim, kemudian peduli dengan tetangga kiri kanan, saling antar. Kan Nabi menyebutkan kalau kamu masak banyak kuahnya, antar tetangga. Cuma jangan kuahnya be, ya Bu ya. Kuahnya be antar kan. Kenapa? Karena dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Maka oleh karena itu, kelompok pertama ini mengambil barokah sebanyak-banyaknya. Begitu dia keluar dari Ramadan, dialah yang disebut dengan pemenang atau kembali kepada fitrah. Sehingga pantas kalau dia hari lebaran itu bergembira. Bergembira. Dan pantas kalau dia pakai baju baru. Apa ya? Ya Bu, pakai telekung baru. Kenapa? Karena bahagia. Bapak-bapak pakai telekung kopiah baru, baju koko baru, rumah sudah dicat, pantas. Kenapa? Mendapat keberkahan karena dia bekerja keras melaksanakan amaliyah Ramadan. Nah, yang aneh itu puasa tidak enak. Sembahyang tarawih jarang ke masjid. Sekali lebaran dia paling gagah. Pas sembahyang tarawih, Masya Allah, pakai jubah, kepiah panjang naik ke atas, sorban sebesar ban mobil, pakai tasbih, kiri kanan sebesar biji pinang, tak tanggung-tanggung, enak. Begitu masuk ke masjid, solat di depan imam pula solat tu. Lama pula sembahyang tadi kan. Pas selesai itu baca doa. Panjang pula baca doa tu. Segala doa dibacanya. Sampai doa masuk WC pun dibacanya. Gitu. Masya Allah. Ibu-ibu juga demikian. Yang tadinya jarang ke masjid, pas lebaran itu, sudah mentang sejadah duluan. Tak boleh, takut orang lain menempatinya. Sembahyang tarawih tak pernah. Jadi Bapak Ibu, ada kelompok pertama sangat mengambil keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan. Dia tidak mau melewatkan begitu saja. Ada lagi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini hanya mengambil sebagian saja.
puasa rajin. Apa ya? Ada kelompok yang macam ini puasa rajin. Cuman sembahyang subuh dah. Pokoknya ngaji Quran tuh sampai begadang larut malam. Nah, pas subuh dah ada sembahyang. Nah, ini ngambil sebagian baik. Enak. Ah gitu kan. Ada lagi kelompok yang paling sial. Bulan Ramadan disebut dengan bulan pengampunan, bulan diskon dari dosa-dosa kita. Barang siapa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas semata karena Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Tapi dia tidak mengambil apa-apa. Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak digugurkan, tidak diampuni Allah. Maka orang semacam ini disebut dengan orang yang celaka dalam hidupnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 macam kelompok manusia yang mengakhiri Ramadan. Ada yang dengan mengambil barokah sebanyak-banyaknya, ada yang mengambil setengah dari barokahnya, dan ada yang tidak mengambil sama sekali. Nah, harapan kita semua Bapak Ibu, kita benar-benar mengambil barokah yang ada dalam momentum Ramadan ini. Ini masih ada beberapa hari ke depan. Maka itu jangan pernah sia-siakan. Sebab biasanya kalau main bola kaki yang paling menentukan babak final. Betul tidak? Di babak-babak final ini banyak kesebelasan berguguran. Jadi ikut main lagi. Waktu semifinal banyak yang main. Tapi babak final, nah di sini sudah banyak yang tidak lagi main. Kenapa? Sudah berguguran. Sholat tarawih sudah banyak berguguran. Gitu. Kegiatan banyak sudah pindah. Kemana? Mall. Pasar. Nah, kegiatan tarawih udah berkurang. Para ulama salafus saleh, mereka melakukan amaliyah Ramadan di akhir Ramadan mencari Lailatul Qadar. Malah dia sibuk dengan Lailatul Bakar. Sibuk bakar kuih. Nah, harapan kita ke depan setelah kita keluar dari Ramadan ini disebutkan oleh baginda Rasulullah, man qama ramadhana man shoma wa qamahu ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi fa kharaja dzunubahu. Maka dia keluar dari Ramadan, orang yang menjalankan ibadah puasa dengan iman, melaksanakan sholat tarawih dengan iman ikhlas semata karena Allah, fa kharaja, keluarlah dia dari dosa-dosanya itu, bersihlah dia dari dosa-dosa dan noda dosanya, kayaumi waladat ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka kembali kepada kesucian. Makanya minal aidin wal faizin, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Maka disebut hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita mengambil i'tibar, bisa kita amalkan dalam keseharian kita menjelang kedatangan hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.